Ini dinas. Itu kayak ngarap gitu barang kalau pakai. HP. Yang terhormat Bapak Dr. Andreas Haji Kiono MM selaku Ketua Yayasan Mutiara Insan Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fauzan SPDI selaku Kepala Sekolah Unit SMA. Kepada peserta yang telah berhasil menjadi bagian dari keluarga besar Mutiara Insan Nusantara. Kami sangat bangga dan senang karena hari ini mendapatkan keluarga baru untuk meraih cita-cita di sini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia karena atas. Halo teman-teman semua. Aduh, kayak pada semangat semua ya, ini hari pertama di sekolah baru ya kan? Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari perwakilan Forum Anak dan juga Duta Anak Kabupaten Tangerang. Oke. Teman-teman, kalian penasaran nggak sih sama rekan aku ini namanya tuh siapa? Penasaran nggak? Boleh dong kenalan dulu kak. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama aku Kisha dan di sini aku sama Kak Vio sebagai perwakilan dari Forum Anak dan juga Duta Anak nih. Halo Kak Tisha. Oke, sekarang giliran aku yang berkenalan. Halo semuanya. Oke, kenalin, nama aku Fiorentina dan aku tuh kerap disapa dengan panggilan Violet. Halo Kak. Halo semuanya, salam kenal ya semuanya. Oke, saat ini aku sedang bersekolah di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Dan kebetulan pada tahun ini aku dan Kezia menjabat sebagai Duta Anak di Kabupaten Tangerang. Kalau aku sebagai Duta Anak juara ketiga dan Kavio. Oke, dan kalau aku saat ini sebagai juara satu Duta Anak Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai Duta Anak Provinsi Banten tahun 2024. Nah, kalau tadi Kavio sudah perkenalan sekolah. Nah, kalau aku bersekolah di sekolah IPK BSD. Ada yang tahu teman-teman IPK BSD itu di mana sih? Ada yang tahu nggak di mana sekolahnya? Ya pokoknya di IPK BSD gitu ya, pokoknya di situ. Oke, jadi kita langsung masuk materi aja ya teman-teman. Nah, pada kali ini kita mau ngomongin tentang bullying. Aduh, kira-kira apa sih Kavio bullying itu? Oke, teman-teman pasti udah sering banget kan denger yang namanya bully dan bullying. Oke, jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan baik perbuatan maupun perkataan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti perasaan orang lain atau menyakiti fisik orang lain. Dia dilakukan secara berulang-ulang. Jadi gitu makanya sih kalau bullying. Ibu, maaf Bu, permisi nih. Gitu. Oke, boleh next. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau bullying itu ada banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang dari verbal, yaitu secara perkataan. Ada juga cyber yang tadi udah kita omongin nih, yang terjadi di dunia maya atau social media. Lalu ada apa lagi nih Kak? Oke, berikutnya tuh yang
itu adalah physical bullying. Teman-teman pasti sering banget kan ngeliat kayak kalau orang dibully tuh sampai didorong, dipukul, terus sampai ditarik-tarik, dicubit-cubit. Nah, itu juga termasuknya ke bully kalau emang dilakukannya secara berkala atau sengaja. Lalu teman-teman juga harus berhati-hati kalau bercanda sama teman, karena kan kita nggak tahu ya, perasaan orang kan beda-beda. Benar-benar. Bisa aja kayak apa yang kita omongin ke orang lain, terus sebenarnya kita nggak bermaksud untuk melukai perasaan orang itu, dan mungkin aja dia bisa merasa tersinggung atau sakit hati. Iya betul. Contohnya gini deh, contoh simpelnya. Misalkan ada yang lagi bercanda nih sama temannya, terus tiba-tiba ngomong, hewan kamu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Apalagi kalau sering gitu, terus dengan bahasa-bahasa yang bisa dibilang kasar. Itu kan kita nggak tahu ya isi hati lawan bicara kita seperti apa perasaan dia, apakah dia tiba-tiba jadi muncul dendam sama kita. Kan kita nggak tahu. Maka dari itu, kita sebagai sesama anak harus bijak dalam memilah dan juga memilih perkataan yang akan kita haturkan kepada lawan bicara kita. Oke, seperti itu. Teman-teman selalu senyum, menyapa orang, tapi setelah jadi korban, dia bisa menjadi orang yang sangat pemurung, tertutup, pendiam, itu. Nah, untuk pelaku apa aja sih? Nah, kalau pelaku dapat mendapatkan surat peringatan dari sekolah dan konsekuensi dari sekolah, dapat yang paling buruk ya adalah drop out, dan juga perilaku dapat mendapatkan persetujuan dengan korban sesuai dengan untuk apa sih, kayak memberikan kompensasi sesuai dengan persetujuan. Lalu pelaku juga dapat dijerat pidana penjara paling lama 7 tahun nih. Teman-teman mau kan dia di penjara di sini? Ada yang mau nggak di penjara teman-teman? Nggak mau kan? Oke, di sini kenapa di sini ada tulisan pidana penjara paling lama 7 tahun? Oke, karena ini semua tuh ada dasarnya di undang-undang. Seperti di Undang-Undang Nomor 35 ya Kak Desi, tahun 2014 itu menyangkut mengenai perlindungan anak. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan kekerasan terhadap anak maupun terhadap teman-teman kamu sendiri, itu bisa banget terkena pidana dari pasal undang-undang tersebut. Oke, teman-teman, berikutnya nih ada. Oke, tadi Sheila angkat tangan, katanya pernah jadi saksi pembulian. Kira-kira pas kamu lihat adegan pembulian itu, apa yang kamu lakukan? Iya, kalau kamu memisahkan mereka atau kamu kasih tahu ke guru gitu? Ada kasih tahu ke guru. Terus dari gurunya tuh ada respon apa Sheila? Nasihatin yang membulinya sama apa ya? Memberi sanksi. Oh, oke. Jadi benar ya teman-teman apa yang dilakukan Sheila ini, karena kita sebagai anak-anak juga harus berperan sebagai 2P. Apa sih 2P itu? Kak? 2P itu adalah seorang pelapor dan juga pelapor. Nah, pelapor itu adalah kita nih sebagai anak-anak, kita speak up, kita memberitahukan ke orang-orang lebih tua atau orang-orang yang tidak aware nih mengenai hak-hak apa aja sih yang kita perlu dapatkan sebagai anak-anak. Nah, lalu satunya apa lagi Kak? Kalau pelapor, nah tindakan Sheila yang tadi untuk melaporkan kejadian bullying itu termasuk ke dalam adegan pelapor. Berarti Sheila ini sudah berperan ya sebagai anak untuk menjalankan salah satu dari 2P, yaitu menjadi seorang pelapor. Itu keren banget teman-teman. Boleh dong tepuk tangan buat Sheila. Oke, terima kasih banyak Sheila. Teman-teman alami kepada orang tua ataupun guru-guru di sekolah kalian. Nah, terus teman-teman, jika teman-teman menjadi korban, teman-teman harus menetapkan value ke dalam diri kalian sendiri, bahwa kalian itu berharga, bahwa semua orang tuh memang diciptakan berbeda-beda, and everyone is unique in their own way, and it makes us special. Dan perbedaan itu yang membuat kita unik dan beragam nih teman-teman. Iya benar, karena setiap orang itu sejatinya memiliki bakatnya masing-masing. Jadi teman-teman kalau semisal merasa, aduh aku dibully karena aku kurang pintar misalkan, itu teman-teman nggak boleh mindsetnya cuma sampai situ aja. Tapi teman-teman juga harus explore lagi. Kira-kira sebenarnya bakat teman-teman itu tuh di mana? Pasti kalau
semisal nggak di akademik, kan ada non akademik, banyak sekali sumber bakat. Iya nggak sih? Bener banget tuh. Oke, terus kalau semisal teman-teman kena bully dan udah lapor ke sekolah, biasanya ke guru mana sih kak? Guru BK ya? Guru BK. Iya, tapi kalau semisal guru BK-nya itu nggak respon apa-apa, gimana Kezi? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lapor nih ke guru-guru, tapi nggak ada tindakan lebih lanjut, teman-teman bisa lapor langsung ke website sisabar.tangerang.go.id. Sisabar Kabupaten Tangerang itu merupakan website yang memiliki kepanjangan. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Sisabar. Ada yang tahu nggak? Oke, nih kita kasih tahu ya teman-teman. Jadi kepanjangan dari Sisabar itu adalah Sistem Informasi Sayang Barudak. Ada yang pernah dengar? Oke, jadi Sistem Informasi Sayang Barudak ini merupakan platform atau situs yang disediakan oleh pemerintah, terkhususnya dari Dinas DP3A di Kabupaten Tangerang. Jadi buat teman-teman nih, misalkan teman-teman dibully, terus udah lapor ke orang tua, ke sekolah, tapi gak ada respon khusus ya Kak Kezi, itu bisa banget langsung ke website Sisabar dan kalian laporkan kejadian bully yang kalian alami gitu. Jadi website itu gak cuma buat bully aja teman-teman, tapi juga bisa buat kekerasan seksual, iya kan? Kekerasan dalam rumah tangga juga Iya benar. Kalau teman-teman kena pelecehan itu juga bisa banget dilaporin ke website Sisabar. Jadi nanti bisa langsung dipantau dan ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang di Sisabar gitu. Iya nih. Nah, selanjutnya kalau jadi saksi nih, aku harus ngapain? Kita harus berperan sebagai pelapor. Jadi kalau teman-teman ngeliat temennya lagi dibully, misalkan kayak temennya lebam-lebam di wajahnya, itu bisa pertama kamu bangun dulu rasa aman sama teman kamu yang dibully. Jadi kasih dia ketenangan, kasih dia rasa semangat, dan jangan terlalu mengulik-ulik dulu apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Karena biasanya kalau orang yang dibully tuh cenderung menutup diri gak sih Kak Kezi? Iya kan, bener kan? Oke, berikutnya apa lagi tuh Kak Kezi? Nah, berikutnya, jika rasa aman tersebut sudah ada, maka perlahan korban bullying juga pasti bakal curhat nih ke teman-teman. Dan saat mereka curhat, teman-teman harus menjadi seorang pendengar yang baik dan mendengarkan curhatan mereka, bukan malah tambah ngebully ya teman-teman. Nggak boleh banget. Gak boleh malah ngebales bully tuh gak boleh ya teman-teman. Karena kan kita juga sebagai sesama anak. Masa kita sesama anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan? Masa kita merampas hak orang lain? Kan gak mau ya. Sama aja kayak gini contoh simpelnya. Misalkan Kezi dapat uang jajan dari orang tuanya, terus mau aku rampas, itu sama aja aku merampas haknya Kezi kan? Ya boleh kan kayak gitu Kezi? boleh. Oke, berikutnya kalau kalian jadi saksi, laporkan kasus yang dialami teman kalian. Kalau semisal teman kalian itu nggak berani buat ngomong langsung kepada pihak-pihak yang berwenang, misalkan teman kalian tuh benar-benar tertutup, dia nggak mau cerita. Kemana aja sih Kezi? Kemana aja sih laporinnya? Nah, kita nah kita dapat melapor nih ke guru atau ke orang tua, ya kan Kak? Iya betul banget. Oke, jadi di sini kita mau tekankan lagi kalau tindakan bullying itu nggak boleh banget dilakukan. Iya kan Kak Kezi? Iya, karena itu merupakan tindakan yang merampas hak orang lain. Betul banget. Karena balik lagi nih, sebagai anak-anak itu seluruh hak kita ada di undang-undang ya kan Kak? Ada. Jadi kita juga sebagai anak juga harus mengetahui yang namanya konvensi hak anak. Jadi itu terdapat sekiranya ada 54 pasal dan pasal-pasal utamanya yang menyangkut hak dasar anak-anak itu ada 4. Yang pertama hak untuk hidup. Yang kedua apa nih? Yang kedua ada hak untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. betul, atau hak perlindungan ya contohnya. Dan juga yang terakhir yang paling penting apa? Adalah hak untuk berpartisipasi. Iya, pendidikan dan berpartisipasi gitu teman-teman. Jadi kenapa Itu sama yang tadi udah kita jelasin nih, seorang pelapor dan juga pelapor. Pelapor itu tugasnya untuk mempelopori hak-hak anak yang mungkin masih banyak banget orang-orang yang kurang aware nih, ya kan Kak? betul banget. Nah, untuk pelapor
melapor, ya seperti yang tadi sudah teman kita lakuin, adalah untuk melaporkan kejadian-kejadian yang melanggar hak-hak anak. Oke, itu udah cukup kali materi dari kita ya. Tapi aku ada salvo nih sama satu orang tadi. Kamu tadi kayaknya semangat banget. Boleh ke depan dulu ya? Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke. Masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alia Putri Mubita. Aku dari SMP Negeri 2 Sepatan. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak teman-teman? Oke Alia, dari tadi aku lihat kamu semangat banget nih dengerin kita ngasih materi. Aku mau tanya sedikit, kamu itu pernah menjadi seorang pelapor atau enggak nih? Karena tadi aku lihat pas bawain materi tentang 2P, Alia itu benar-benar semangat banget teman-teman. Harus dicontoh ya semangatnya ya. Kebetulan saya pada saat SMP merupakan ketua OSIS dan juga Duta Pelajar Banten Batch 2 tahun 2020. Oke lanjut Alia, terus peran kamu sebagai pelopor dan juga pelapor itu ada apa aja tuh? Oke, untuk yang pertama saya pasti punya prinsip pada diri sendiri, yang dimana saya punya mimpi dan dari mimpi tersebut saya punya maksudnya memiliki prinsip hidup untuk terus berpartisipasi, entah itu di lingkup sosial, sekolah maupun masyarakat luas, untuk terus aktif dan memilih. Jadi ini mereka yang ngajuin diri atau kita yang nunjuk ya sih? Dan juga jangan Tunjuk aja kan sih. Boleh deh sih langsung ditunjuk siapa yang sekiranya mau untuk menjawab. Mana nih Kak? Nggak ada yang mau nih. Aduh serius nggak ada yang mau nih. Siapa yang mau? Yang SMP Boleh Kak, yang SMP. kalau mau. pelajarannya. Oke, kayaknya ini pertanyaan mudah nih Mak Materi ya. Kalau menurut kamu apa itu 2P? Nama aku Anissa Winandia dari SMP Negeri 2 Pujut. Oke. Langsung aja teman-teman, tepuk tangan buat Anissa. Udah keren banget berani jawab. Nah, oke, aku mau bertanya lagi. Ada yang mau lanjut kirinya nih? Ayo yang SMP nih, yang SMP. Udah kata wanitanya yang cowok. Katanya disuruh yang cowok nih. Yang mana nih? Cowok yang Kalau kamu nih, nanya, misalnya kamu jadi saksi pembulian, apa sih yang harus kamu lakuin? Halo, nama saya Dani Negara dari SMP Negeri 3 Rajab. tepuk tangan teman-teman. Kalau menurut saya yang harus saya lakukan adalah melapor kepada orang tua atau tidak kepada guru. Oke, bener nggak teman-teman jawabannya? Bener banget nih sih jawabannya. Betul ya. Tepuk tangan dong sekali lagi, keren banget. Perkenalan dulu, namanya siapa? Nama panjang boleh. Terus dari SD mana? Ayo, tepuk tangan dong teman-teman. Ini keren banget, udah berani. Ibrahim dari Pratama. Oke, Ibrahim. Tadi kan kamu udah nyimak ya materi dari kita. Aku
menurut kamu bully itu apa sih? A2. Iya, SMP masih satu. Satu lagi ya sih. Boleh, silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Kita kasih pertanyaannya untuk diulang lagi ya. Ayo nih ada nih. Jawab. Kenzi, coba ke sebelah kiri, Kenzi. Itu kayaknya ada yang mau. Gak bisa nih. Di tangan. Ini Bang. Ini. Yang cantik nih yang mau bisa kasih pertanyaan. Oke. Gray dari kelas 12 MIPA. Nah, kalau pertanyaan dari aku nih, kan tadi kita udah kasih tahu ya beberapa jenis bullying. Nah, kira-kira satu jenis bullying itu apa sih? Salah satu jenisnya dan contohnya boleh. Tadi yang aku dengar ada contoh cyberbullying sama physical bullying. Kalau cyberbullying itu yang contohnya ngebully teman di medsos. Ya. Terus kalau physical bullying itu misalnya kayak pukul teman sembarangan. Nah, itu bener tuh teman-teman. Boleh tepuk tangan dong. Yeay. Makasih banyak ya. Oh ya, lupa perkenalan teman-teman. Kita perkenalan dulu boleh. Nama saya Nabila Asna Yudhistira, saya berasal dari sekolah MTS Keluaran Kota Bangka. Hak untuk perlindungan, Betul. Satu. berpartisipasi, Betul lagi. hak untuk hidup, Betul. dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Oke, udah bener tuh ada 4 hak utama yang tercantum dalam konvensi hak anak ya. Itu hak. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah memberikan kita kesempatan untuk membawakan materi. Makasih guys. Makasih banyak kakak panitia. Oke, kita juga makasih banyak buat teman-teman udah mau memperhatikan apa yang kita omongin. Semoga apa yang kita sampaikan tadi itu bisa berpengaruh di kehidupan teman-teman ya, Kezi ya. Oke, terus kami juga mau meminta maaf apabila tadi terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Oke.